Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Salam, Jemaat Kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sasi MTH. Liturgi yang dipergunakan adalah liturgi perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis dan Perjamuan Kudus versi darurat musibah corona model rumah tangga. Diberitahukan untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online streaming di Facebook dan di YouTube dengan membuka video lengkap yang dibagikan di WhatsApp grup Majelis Jemaat GKI Bukit Tindu dan grup lingkungan pelayanan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Tindu kepada Bendahara Saudari Diakon Rika Oktavianti setiap hari dan mulai hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, atau disetorkan ke rekening Majelis Jemaat GKI Bukit Tindu pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan nomor rekening 100201052 dan mengirimkan foto resi atau bukti penyetoran. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 1835, penginjilan Barstein menginjakkan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi, kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang Gereja Kalimantan Evangelis rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruhkan pengharapan kepadanya. Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Nas pembimbing dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yakni memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menepati, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera
pengakuan dosa, dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, pada saat hari ini kami umat-Mu berbahagia dan bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan selaku umat-Mu yang berdosa, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan dan perbuat sepanjang hidup kami. Layakkan kami bagi-Mu, sehingga hidup kami penuh sukacita dan berbahagia. Ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21 dengan perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Demikianlah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhkannya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepermanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu melalaikan Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur
Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-39. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, membimbing kami, untuk kami mengerti akan maksud-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-39 tidak dibacakan secara keseluruhan, tetapi akan dibacakan hanya 3 ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-26, 28, dan yang ke-31. Ayat yang ke-26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nas ini saya beri judul, Siapa Takut? Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, rasa takut itu lumrah kita miliki dalam hidup kita. Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak hal yang membuat kita merasa takut, terlebih pada situasi yang sekarang ini. Karena itu, sifat alami manusia menghindar penderitaan dan terus mencari kenyamanan, dan mereka menginginkan agar sungguh-sungguh ketakutan itu menjauh dari hidup mereka dan hidup kita semua. Dalam nas yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, ada 3 kali Yesus mengatakan, janganlah kamu takut. Dan nasnya sudah dibacakan tadi, baik di ayatnya yang ke-26, 28, dan ayatnya yang ke-31. Tentu sampai 3 kali diulang oleh Yesus memiliki arti penting, yaitu untuk mengingat orang-orang percaya yang menjadi pengikutnya memiliki keberanian. Untuk hal ini, jemaat Tuhan yang kekasih, saya mengingat cerita seorang yang bernama Jim Elliot bersama 4 misionaris lain yang datang ke suku India. Kita lihat sejenak videonya.
Selain Jim Elliot, kita juga secara khusus sebagai gereja Kalimantan Panglis tentu mengenal misionaris yang bernama Barstein, yang mana berasal dari Jerman bersama beberapa orang temannya datang ke Pulau Borneo, meninggalkan zona kenyamanan, kelimpahan, masuk ke zona ketidaknyamanan, kekurangan, perawanan, dan kematian bahkan. Ini tentu jemaat Tuhan sungguh-sungguh menjadi perhatian yang penting juga untuk kita, lebih-lebih karena pada hari ini Gereja Kalimantan Panglis memperingati 185 tahun pekabaran Injil. Dengan kita mendengarkan cerita, menyaksikan bagaimana hal yang begitu berat dihadapi oleh para pekabar Injil atau misionaris ini pada zaman dulu, tentu kita menyaksikan mereka adalah pemberani-pemberani yang dengan gagah perkasa melakukan perintah Tuhan, menyampaikan Injil itu kepada banyak orang tanpa merasa takut. Mereka tidak takut terhadap apapun dan kepada siapapun. Mereka tidak gentar akan keadaan-keadaan yang sukar dan menekan mereka. Mereka tidak gemetar pada kuasa-kuasa kegelapan yang hanya sanggup menyerang dan membunuh jasmani saja. Tidak peduli seberapa besar tantangan, rintangan yang menghadang di depan mereka. Dan ini seperti yang terdapat dalam Matius pasal 10 ini di ayat yang ke-37 sampai yang ke-38, jelas di situ bahwa tantangan sebagai saksi atau pemberita Injil ini tidaklah sedikit. Menjadi saksi Kristus, menjadi pembawa kabar baik itu bukanlah perkara mudah. Meskipun demikian, itulah yang terbaik, yang layak untuk dikerjakan oleh orang percaya sepanjang hidupnya. Hidup kita akan menjadi bermakna saat kita dapat menjadi saluran kuasa dan kasih Tuhan atas dunia ini. Dan bahkan dalam Amsal misalnya mengingatkan kita di pasal yang ke-29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Dan inilah yang mungkin menjadi pedoman yang berharga buat kita ketika kita juga dipercayakan untuk menjadi pembawa kabar baik, pemberita kabar baik itu di sepanjang hidup kita. Dan terlebih jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus telah menjadi teladan yang sempurna. Ya, sebagai pribadi yang bertahan sampai kesudahan. Dan itu sudah dipraktekkan sedemikian hidup dalam kehidupan Jim Elliot dan juga Barstein bersama teman-teman mereka para misionaris. Dan juga tentunya pemberita Injil pada zaman ini. Secara khusus di Gereja Kalimantan Panglis ada para pendeta, para pikaris, para penatua diakon, dan seterusnya. Ketulusan kita
dalam menjalankan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Kristus akan memperkuat pemberitaan kita. Iman yang hidup sungguh-sungguh memang meresiko seluruh hidupnya sebagai persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Dan ini jemaat Tuhan yang menjadi perenungan buat kita secara khusus di 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan. Tidak bisa kita pungkiri ada banyak juga hal-hal yang luar biasa yang boleh kita saksikan, yang boleh kita lihat, yang dialami oleh Gereja Kalimantan Panglis, dan juga di dalamnya ada hal-hal yang menjadi tantangan ke depan walaupun sudah 185 tahun pekabaran Injil itu ada di Pulau Borneo ini, secara khusus di Gereja Kalimantan Panglis. Kiranya Tuhan selalu menolong kita agar kita tetap berani untuk menyampaikan Injil itu, untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang, karena kita memiliki seorang teladan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Dan hari ini juga dirayakan melalui perjamuan kudus. Pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil ini dilaksanakan juga perjamuan kudus untuk kita selalu mengenang akan kebaikan, akan kasih, akan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus itu bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikurbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Sengsara dan kematian Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hatinya masing-masing dalam saat teduh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingat akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan dimakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan diminum. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh warga gereja agar dapat bergerak bersama-sama dalam kesatuan hati, mewujudkan visi strategis GKE tahun 2015-2020. Bagaimana agar kami dapat mewujudkan kehidupan
warga gereja yang misioner. Sehingga dengan demikian warga gereja Kalimantan Evangelis boleh tumbuh berakar, bertumbuh dan berbuah dengan baik di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga dengan demikian kehidupan kami ya Tuhan sungguh dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sekalian orang yang ada di sekeliling kami. Kami juga mendoakan tim pemberitaan kabar baik GKE, baik yang ada di tingkat majelis jemaat, majelis resort, dan majelis sinode. Engkau memberkati agar apa yang dirancangkan dan dilakukan boleh benar-benar menjawab segenap kebutuhan warga jemaat di seluruh penjuru negeri Kalimantan ini. Bapa di sorga, berilah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan. Sehingga dengan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam tim ini, sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pun kami menyerahkan para pendeta, vikaris, penginjil, dan semua warga GKE yang melayani di pos PI GKE. Tuhan, Engkau memberkati di tengah beratnya tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Engkau menguatkan, Engkau memampukan, sehingga dengan demikian kami tetap berdiri tegak untuk memberitakan kebaikan Tuhan, dimanapun Tuhan mempercayakan kami untuk bertugas. Bapa di sorga, Engkau juga boleh memberkati upaya-upaya agar kami dapat mencapai segenap harapan yang dimiliki oleh GKE, baik daya dan dana. Sehingga dengan demikian kami boleh mewujudkan bagian-bagian yang seharusnya dapat kami lakukan berdasarkan kebaikan Tuhan. Dan diberkatilah pula hubungan kami dengan mitra GKE untuk pemberitaan kabar baik ini, agar terus berjalan dengan baik. Dan dengan demikian kami dapat melangsungkan pelayanan ini dengan lancar. Sungguh dengan demikian nama-Mu saja boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segenap upaya pelayanan gereja pada saat ini. Di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kebaikan Tuhan diberikan kepada kami. Engkau boleh memberikan hikmat, Engkau boleh memberikan talenta yang dapat kami gunakan untuk merangkul sekalian orang di berbagai tempat agar tetap merasakan kebaikan dan kebenaran akan firman Tuhan. Engkau memberkati tim multimedia. Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah live streaming ataupun siaran tunda yang disediakan. Engkau juga memberkati berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan kebutuhan kehidupan keberimanan jemaat Tuhan. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan berdasarkan perkenanan Tuhan. Diberkatilah jemaat kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Diberkatilah anak-anak dalam pendidikan, harapan dan cita-cita. Diberkatilah yang sakit agar dengan kebaikan Tuhan boleh disembuhkan. Diberkatilah mereka yang pada saat ini bersuka cita atas ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran. Agar melalui pertambahan usia semakin mereka takut akan Tuhan. Diberkati juga ya Tuhan seluruh harapan dan cita-cita kami. Diberkati juga janda duda, anak yatim piatu dan orang terlantar. Biarlah setiap pribadi kami boleh melakukan dan memperoleh yang kami harapkan di dalam hidup kami. Dengan perkenanan Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami yang jadi. Dalam satu nama Tuhan Yesus yang dengan setia mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sekaligus persembahan untuk perjamuan kudus. Pengantar persembahan. Inilah saatnya bagi kita
untuk memberikan persembahan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita berikan pada hari ini. Nas pengantar, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, pada kesempatan yang indah ini, kami diperkenankan untuk menyerahkan persembahan syukur kami, yang semua ini berasal dari Tuhan, dan sebagian kecil ini kami persembahkan kembali bagi Tuhan. Berkati dan terimalah ya Tuhan. Terima kasih atas semua ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus menyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukan segera lepas, remukan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus menyatalah rahmani dan cemerlang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.